Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan sirah kehidupan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Masih berkenaan dengan kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya menderita sakit yang sangat parah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumah istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istri Nabi yang lainnya dan mereka semua mengizinkan Rasulullah menginap dan dirawat di rumah Aisyah beberapa hari menjelang wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit parah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak kehilangan akal sehatnya. Tetap tidak kehilangan kebijaksanaannya, hikmah-hikmah yang selama ini terpancar dari ucapan-ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terucap di mulut beliau melainkan kebenaran dan kebaikan. Padahal sakit Rasulullah itu sudah cukup parah, sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang sakit separah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi menjadi seorang nabi itu harus siap diuji dengan ujian yang paling berat. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat diuji oleh Allah adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian ujian itu berat, tidak hanya ujian tergantung kepada tingkatan keimanan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Makanya ketika kita menyaksikan ada orang yang meninggal, kondisinya berat, sakitnya parah, itu belum tentu orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kadang-kadang kita langsung berburuk sangka. Padahal wafat Rasulullah itu berat. Sampai-sampai Nabi berdoa, ya Allah, bantulah hamba ini menghadapi sakratul maut. Innalil mauti la sakarat, kata Nabi. Sungguhnya kematian itu dihadapi dan didahului dengan sakarat. Kondisi yang sangat sulit dihadapi seseorang yang akan meninggal. Bahkan Rasulullah sulit menghadapi itu. Karena Nabi ingin diberikan balasan oleh Allah 2 kali lipat. Sakitnya lebih parah dari orang lain, penderitaan yang dialaminya lebih parah dari orang lain, karena Nabi akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama beliau sakit, tetap Rasulullah itu memberi nasihat kepada umatnya. Memberi wejangan. Tidak pernah Nabi berhenti berdakwah, menyampaikan kebaikan. Padahal Rasulullah dalam kondisi yang sangat berat waktu itu. Bahkan Rasulullah itu sangat memperhatikan salat berjamaah.
dalam kondisi sakit seperti itu. Disebutkan dalam hadis sahih tentang kisah wafatnya Rasulullah itu, pada saat Nabi sakit pada suatu hari itu, tepatnya pada waktu malam menjelang Isya seperti ini, panas Rasulullah sangat tinggi. Menjelang salat Isya atau ketika sudah masuk waktu Isya, sudah azan, Nabi bertanya kepada istrinya, "Asallan nas, apakah orang sudah salat?" Kata sahabat yang ada di situ, "La, mereka belum salat. Hum yantazirunak." Mereka menunggu Anda ya Rasulullah. Sahabat menunggu Rasulullah keluar untuk memimpin salat. Karena kondisi Rasulullah demamnya sangat tinggi, suhu badannya begitu tinggi, Nabi minta kepada keluarganya, tolong bawakan air dalam sebuah tempat bejana yang besar, mikhdab namanya, tempat mandi seperti ember besar, masukkan air di situ, saya mau mandi. Jadi malam itu Rasulullah mandi, mengguyur tubuhnya dengan air. Rupanya orang demam ini bagus juga kena air ya, mandi ya. Kalau di Arab sana orang demam itu mandi, disuruh mandi sama dokter, guyur badan dengan air. Kemudian setelah Rasulullah mandi, Rasulullah ingin bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Rasulullah tidak sanggup, badannya terlalu lemah, akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian Nabi pun sadar, siuman. Kemudian Nabi bertanya kepada keluarganya, "Asallan nas, apakah orang sudah salat?" Mereka menjawab, "Belum ya Rasulullah, mereka menunggu Anda." Kemudian Rasulullah meminta lagi, tubuhnya masih sangat panas, Nabi minta, "Bawakan air satu ember, saya mau mandi lagi." Mandi lagi Rasulullah. Kemudian bersiap-siap lagi mau salat ke masjid, Nabi terjatuh dan pingsan lagi untuk kedua kali. Begitu seterusnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berulang sampai 4 kali Rasulullah bolak-balik pingsan, siuman, pingsan, siuman. Di malam itu dia mandi 4 kali. Itu menjelang salat, waktunya sudah salat Isya, sudah waktu Isya. Mereka menunggu Rasulullah, walaupun sudah azan, tapi menunggu, belum qamat dulu sampai Rasulullah datang. Akhirnya apa? Karena melihat kondisi seperti itu tidak memungkinkan, akhirnya Nabi SAW memerintahkan supaya yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, kata Nabi. Perintahkan Abu Bakar supaya dia salat memimpin para jamaah, para sahabat. Ini satu manzilah, manaqib Abu Bakar Siddiq. Dia dipercayakan oleh Nabi SAW untuk memimpin kaum muslimin mendirikan salat. Yang selama ini salat mereka itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kali ini posisi Rasulullah itu dipercayakan kepada Abu Bakar Siddiq. Memang sebuah peristiwa kecil, tapi ini cukup bermakna. Ketika Rasulullah menyuruh Abu Bakar Siddiq itu, ini menjadi isyarat. Bukan penunjukan langsung, tapi isyarat. Isyarat bahwa khalifah setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Tapi bukan wasiat langsung atau penunjukan langsung. Tidak ada seorang sahabat pun yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai khalifah setelahnya. Tapi diberikan isyarat-isyarat. Ini salah satu isyarat kepada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar ya dipercayakan untuk memimpin umat dalam hal akhirat, ini kan salat ini masalah akhirat, ini masalah ibadah. Apalagi masalah dunia. Tentu yang paling cocok menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat saja, Abu Bakar yang dipercayakan menjadi pemimpin salat, apalagi urusan negara ataupun urusan memimpin umat dalam hal duniawi dan sebagainya. Ini menjadi isyarat bahwa orang yang paling tepat menjadi pemimpin umat setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar Siddiq. Ini manzilah beliau. Ketika Nabi menyuruh Abu Bakar menjadi imam, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, dan beliau ini putri Abu Bakar Siddiq, mengatakan, "Ya Rasulullah, janganlah Abu Bakar jadi imam. Karena Abu Bakar ini orang yang tidak sanggup menahan tangisan. Kalau dia salat dia menangis. Khawatir nanti yang terdengar suara tangisannya akan mengalahkan suara bacaannya.
Dia tidak sanggup menahan tangisannya ketika sholat. Suruh saja yang lain. Nah, ini permintaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya Aisyah senang ayahnya dipercayakan menjadi imam, menggantikan posisi Rasulullah itu. Tapi di hati kecil Aisyah, dia sampaikan dalam hadis itu, dia katakan, sebenarnya saya khawatir. Kalaulah kondisi Abu Bakar seperti itu, dia jadi imam. Ini adalah kali pertama dia menggantikan posisi Rasulullah. Saya khawatir umat nanti melihat kondisi Abu Bakar seperti itu, mereka menjadi pesimis. Ini enggak cocok jadi pengganti Rasulullah ini, orang seperti ini. Khawatir penampilannya tidak membuat umat optimis akan kemampuannya di dalam memimpin. Ini yang dikhawatirkan oleh Aisyah. Dia khawatir kesan pertamanya kurang menarik. Karena ini adalah kali pertama dia menggantikan Rasulullah sebagai imam. Itu yang dikhawatirkan oleh Aisyah. Maka dia berulang kali mengusulkan kepada baginda Nabi SAW untuk mencari yang lain. Yang menjadi imam itu yang lain. 3 kali itu Rasulullah mengatakan, Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Berkali-kali Nabi perkuat Abu Bakar yang jadi imam. Abu Bakar pun menerimanya dengan berat. Ini amanah yang besar. Siapa Abu Bakar dibandingkan dengan Rasulullah? Akhirnya Abu Bakar menyuruh Umar. Umar, kamu saja yang jadi imam. Umar tidak mau. Tidak berani Umar menjadi imam, di belakangnya ada Abu Bakar. Umar pun akhirnya menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam. Pada akhirnya, malam itu, yang memimpin salat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai beberapa waktu salat itu dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi begitu perhatian Rasulullah terhadap ibadah, walaupun beliau sedang dalam kondisi sakit parah. Singkat cerita, hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari, menurut pendapat ahli sejarah, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, pada waktu salat subuh, ketika itu para sahabat sedang melakukan salat berjamaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berada di kamarnya, di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan kamarnya itu berdekatan dengan masjid. Jadi kalau dibuka tirai itu dari jendela itu langsung lihat masjid. Umpamanya ini masjid, sebelah sana ada rumah, dan ada jendela di situ ditutup dengan tirai. Kalau tirai itu dibuka, maka nampaklah kaum muslimin, para sahabat sedang melakukan salat. Jadi pada waktu itu Nabi SAW membuka tirai yang menutupi salah satu celah ataupun jendela rumah Aisyah yang mengarah ke masjid atau menghadap ke masjid. Nabi SAW melihat para sahabatnya sedang salat. Nabi melihat ini adalah hasil perjuangannya selama ini. Kader-kader yang luar biasa. Benih-benih yang telah beliau tanam sejak puluhan tahun yang lalu, kini sudah berbuah, menghasilkan manusia-manusia hebat, manusia-manusia terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, dan lain sebagainya. Orang-orang hebat. Rasulullah bahagia melihat mereka. Ini adalah pandangan ataupun tatapan terakhir Rasulullah kepada sahabatnya, pada umatnya. Ketika Nabi membuka tirai itu melihat mereka, para sahabat hampir saja rusak salat mereka. Kenapa? Karena sangat gembira. Mereka menyangka Rasulullah sudah pulih. Rasulullah sudah sembuh. Para sahabat hampir saja rusak salat mereka. Karena bergembiranya mereka melihat Rasulullah sudah tersenyum, melihat mereka seolah-olah Rasulullah itu sudah pulih. Mereka tidak pernah menyangka kalau itu adalah tatapan terakhir Rasulullah kepada mereka, pada para sahabat-sahabatnya. Ternyata benar, hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah itu, Nabi pun menutup tirai jendela rumahnya, kemudian Nabi kembali sakit dengan sakit yang sangat parah, dan disitulah Nabi menghadapi sakratul maut. Ya, singkat cerita,
ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang tinggi, maksudnya di surga bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memohon agar dirinya ditempatkan di tempat yang mulia bersama orang-orang terbaik, bersama para nabi, para salihin, para syuhada. Itu doa terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesaat sebelum itu, ketika kondisinya sudah parah, sudah berat, masuk ke rumah Aisyah. Setelah salat subuh ini, masuk ke rumah Aisyah, Abdurrahman ibnu Abu Bakar, anak dari Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman namanya. Jadi saudara Aisyah. Kebetulan ketika dia masuk, dia membawa siwak. Jadi di kantong bajunya itu ada siwak, kayu siwak. Dan Rasulullah ini salah satu kegemaran beliau selama hidup adalah bersiwak. Ini menjadi sunnah Rasulullah yang harus kita ikuti. Jadi Rasulullah itu bersiwak sesering mungkin. Sampai di akhir hayatnya Nabi melihat siwak dibawa oleh Abdurrahman. Nabi ingin sekali bersiwak, tapi badannya sudah lemah. Bahkan dia tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata berbicara. Aisyah melihat mata Rasulullah menuju ke arah siwak tadi. Dan Aisyah tahu berarti Rasulullah ini ingin bersiwak. Kemudian Aisyah mengatakan, apakah Rasulullah ingin bersiwak? Rasulullah hanya mengangguk saja, tidak sanggup lagi berbicara. Dia diambil siwak itu, kemudian disiapkan oleh Aisyah, kemudian dibersihkan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siwak yang mulia itu. Dan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi itu berada di pangkuan istrinya, pangkuan Aisyah. Ya, berada dalam pelukan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini salah satu manzilah keutamaan dari Sayyidah Aisyah, di mana Rasulullah wafat menghadap Allah dalam pelukannya, dalam dekapannya. Ini kemuliaan Aisyah dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Sebuah kemuliaan bagi beliau. Dan Rasulullah wafat di rumah Aisyah. Dikuburkan pun di rumah Aisyah. Di tempat Nabi wafat, disitulah Nabi dikuburkan. Setelah Nabi dikuburkan, Aisyah tetap tinggal di situ. Sampai akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Abu Bakar wafat, Abu Bakar pun dikuburkan di rumah itu. Di kamar Aisyah itu. Jadi di situ sudah ada Nabi, sudah ada Abu Bakar di rumah Aisyah. Sampai Aisyah berencana, kalau saya meninggal, saya mau dikuburkan di sini. Bersama Rasulullah, suaminya, bersama Abu Bakar, ayahnya, dan satu lagi untuk dia. Siapkan satu liang untuk dia. Satu tempat untuk lahatnya. Tiba-tiba menjelang Umar wafat, ketika ditusuk, Umar minta izin kepada Aisyah. Mohon dengan sangat kepada Ummul Mukminin Aisyah, tolonglah kalau saya wafat, saya mau dikuburkan dekat dengan sahabat saya itu, Rasulullah dengan Abu Bakar. Karena dulu selama hidup selalu bersama. Kemana Rasulullah pergi, ada Abu Bakar, ada Umar. Kalau ada undangan Rasulullah itu, di situ Abu Bakar, Umar. Pergi dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi selalu bersama selama hidup. Jadi dia mau waktu mati pun, sudah wafat pun mau bersama. Inilah kemuliaan dan kemurahan hati Sayyidah Aisyah. Akhirnya dia izinkan, ya sudah kalau begitu, biarlah tempat yang tinggal satu lagi ini untuk Umar bin Khattab. Kayak waktu wafat Umar, dikuburkan di rumah Aisyah. Kuburkan di situ. Masih rumah waktu itu, masih tinggal di situ Sayyidah Aisyah. Sampai-sampai beliau ketika Umar sudah dikuburkan di situ, ketika berada di rumah, Sayyidah Aisyah tetap berhijab. Tidak buka aurat, tidak buka kepala. Tidak nampak rambutnya. Kalau dulu dia di rumahnya membuka hijab. Kenapa? Karena di situ Rasulullah yang dikuburkan. Dan ayahnya, mahramnya. Jadi dia tidak perlu merasa sungkan karena itu mahram. Ketika Umar sudah dikuburkan di situ, di rumah pun Sayyidah Aisyah harus menutup apa? Walaupun tidak wajib, tapi begitulah. Beliau punya rasa malu. Karena itu hukumnya sudah berbeda. Orang sudah meninggal, mana ada lagi hukum. Boleh dia buka hijab. Tapi karena dia memiliki rasa malu yang luar biasa, dia perasaannya tidak enak membuka hijab karena di situ sudah ada orang lain, orang ketiga, sudah ada Umar bin Khattab di situ. Kemudian di dalam rumah pun dia berhijab.